Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Haikal, peserta Latsar CPNS Kementerian Atr BPN, gelombang 3 Angkatan 20. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, pembelajaran agenda 3 ini kami difasilitatori oleh Bapak Ahmad Misbahul Munir, masih berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Namun, materi manajemen ASN dan smart ASN itu mulai kita landingkan. Karena kenapa? Karena pada saat kemarin kita diminta untuk membuat tugas, yaitu tugasnya menganalisis isu yang ada di satwa kami terus dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Pada kesempatan tadi, kami diminta untuk mempresentasikan tugas-tugas yang telah kami kerjakan, dan di situ saya mendapatkan beberapa poin penting. Yang pertama itu dalam melakukan environmental scanning, apalagi nanti ini akan kita gunakan keperluan untuk apa? Untuk pembuatan rancangan aktualisasi beserta laporan aktualisasi. Nah, diupayakan itu tidak boleh terlalu umum atau sifatnya tidak boleh general. Karena kenapa? Karena apabila kita menganalisis isu itu terlalu general, nanti isu-isu tersebut tidak bisa kami laksanakan. Nah, adapun isu yang harus kami analisis itu adalah terkait tugas dan fungsi kami di seksinya masing-masing. Contohnya saya di sengketa, di pengendalian dan penanganan sengketa. Nah, tadi juga Bapak Munir menyampaikan bahwasannya hal membuat identifikasi isu itu tinggal disesuaikan antara apa sih yang diidealkan dan apa sih fakta-fakta yang terjadi di seksi masing-masing. Nah, itu dapat mempermudah kami dalam melakukan identifikasi isu. Terus selanjutnya lagi dalam memilah atau menapis isu. Nah, dalam memilah dan menapis isu ini ada beberapa teori yang bisa digunakan, dan kita juga di situ harus memperhatikan. Misalkan kita dalam hal menapis isu itu menggunakan USG. Nah, di dalam USG ini ada beberapa indikator seperti angka-angka. Nah, itu harus diperhatikan. Karena kenapa? Karena apabila angka-angka itu tidak kami narasikan, maka orang yang membaca rancangan aktualisasi kami atau laporan aktualisasi kami tidak sepaham dengan apa yang kami maksud. Selanjutnya itu ada dalam hal kita mendalami isu. Dalam mendalami isu ini, kita bisa menggunakan juga Fishbone. Nah, Fishbone ini sebagai alat bantu kita juga untuk mendalami isu. Setelah kita mendalami isu, itu ada penentuan gagasan pemecahan isu. Nah, penentuan gagasan pemecahan isu itu bisa juga menggunakan analisis McNamara. Di situ juga ada mengenai efektif, efisien, dan kemudahan. Dari masing-masing nilai itu juga ada keterangannya, dan itu pun harus dimasukkan ke dalam apa yang kita tulis. Nah, ada poin penting yang disampaikan oleh Bapak Munir terkait pada saat kita menulis isu itu jangan sampai kita terjebak pada akibat. Karena kenapa? Karena akan berakibat tulisan-tulisan yang kita buat itu tidak berhasil dalam mengidentifikasi
isu yang terjadi di seksi kita masing-masing. Terus juga tadi saya mempresentasikan tugas yang telah saya buat, ada beberapa isu yang saya angkat, namun dari keempat isu itu menurut Bapak Munir, isu satu dan isu dua serta isu tiga itu hal yang saling berkaitan. Alangkah baiknya itu digabungkan saja menjadi belum optimalnya proses pengelolaan pelayanan pengaduan sengketa dan perkara. Tadi juga sempat di-highlight, sempat ditanyakan kepada saya, apakah ada konflik di kantor pertanahan Kabupaten ND? Nah, ini juga menjadi catatan bagi saya. Karena kenapa? Karena di Kabupaten ND sendiri itu tidak ada konflik dan ke depannya tulisan saya ini akan saya koreksi kembali. Begitu. Tadi juga sempat Pak Munir sampaikan, dalam hal kita menganalisis isu, itu kita tidak boleh menganalisis isu di luar dari jangkauan kita. Seperti misalkan kita menganalisis isu hal-hal yang terjadi di seksi satu, di seksi 2, di seksi 3, di seksi 4, sedangkan saya di seksi 5, kayak gitu. Nah, dari makna astagfirullahaladzim. Nah, dari semua yang telah dibahas pada saat tadi, hikmahnya itu adalah kami bisa dapat lebih memahami bagaimana sih cara menganalisis isu dengan baik, gimana sih dalam hal kita menentukan pemilihan isu dan bagaimana kita menentukan indikator-indikator. Nah, itu semua sudah ada acuannya, tinggal kami baca kembali. Mungkin itu saja refleksi pembelajaran saya pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Munir karena telah menyampaikan materinya secara gamblang, secara mudah, sehingga kami dapat mengkoreksi tugas-tugas yang telah kami kerjakan. Dan ke depannya, insya Allah bisa akan lebih baik lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.